Bagaimana rasanya jika lidah lu terasa keluh ketika lu mau menyampaikan sesuatu gitu. Bagaimana rasanya jika lu punya sebuah ide yang sangat brilian tapi nggak bisa lu utarakan dengan kata-kata. Atau bagaimana rasanya melihat teman-teman lu yang kualitas pemikirannya sebenarnya tidak jauh lebih daripada lu, tapi bisa jadi justru kualitas pemikiran lebih baik daripada mereka, tapi bedanya mereka mampu menyampaikan isi pemikiran mereka dengan kata-kata dengan sangat baik. Kalau lu mau diam aja dan masih terkurung dengan rasa ketakutan lu dan belum berani melawan rasa ketakutan itu, maka siap-siap lu bakal ketinggalan. Sadar gak sih, ada satu skill yang wajib kita pelajari, yang dimana skill ini mampu memberikan pengaruh kepada banyak orang. Jika lu pengen jadi seseorang yang memiliki influence, jika lu mau jadi seseorang yang memiliki nilai di society, maka skill ini wajib lu pelajari, dan skill ini kita kenal dengan nama public speaking. Public speaking itu menurut KBBI diartikan sebagai retorika. Retorika itu bermakna seni dalam menyampaikan sesuatu dalam bentuk kata-kata di depan orang umum dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dan membuat orang tersebut yakin dengan informasi yang kita sampaikan. Kenapa sih skill ini harus lo miliki? Lo lihat aja, tokoh-tokoh penting dunia, salah satunya adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Itu mampu memberikan pengaruh kepada rakyat Indonesia melalui skill retorika dan skill public speaking yang dia miliki. Bahkan Adolf Hitler, salah satu tokoh kontroversial di dunia, menyebarkan ideologi yang ia pahami di Jerman pada saat itu, bahkan sampai muncul istilah Germany Awake. Itu dengan skill public speaking yang ia miliki. Kim Il-sung, pimpinan Korea Utara pertama yang berhasil menyebarkan ideologi Juche, di mana mereka menganggap bahwa pimpinan negara adalah pimpinan spiritual juga, sehingga lahir sebuah pengkultusan terhadap pimpinan negara itu sendiri. Ini semua dia sebarkan melalui propaganda dengan skill public speaking yang ia miliki. Warren Buffett, tokoh investor yang sangat terkenal sampai saat ini, yang memiliki Berkshire Hathaway, bahkan dia rela spend jutaan dolar demi mengikuti sebuah kelas public speaking. Jadi mengatakan apa? Skill public speaking akan memberikan peningkatan terhadap nilai karirnya sebanyak 50%. Dan dia mengatakan bahwa ijazah public speaking ini adalah ijazah yang sangat penting yang ia miliki. Jadi entah lu itu karyawan, entah lu itu mahasiswa, entah lu itu siswa, bahkan pegawai sekalipun, skill ini wajib lu miliki jika lu benar-benar ingin menjadi seseorang yang diperhitungkan, jika lu ingin mempunyai influence kepada orang lain, jika lu ingin menjadi orang yang di atas rata-rata daripada orang pada umumnya, maka skill public speaking ini wajib lu pelajari. Dan pengalaman gue sendiri, gue udah kurang lebih 11 tahun menekuni dunia praktik public speaking ini semenjak kelas 2 SMP. Jadi awalnya sekolahan gue punya program namanya Pesantren Ramadan, di mana beberapa siswa itu diutus ke beberapa masjid, tentunya di coaching terlebih dahulu, dilatih terlebih dahulu, lalu kita dijadwalkan untuk memberikan tausiah-tausiah, ceramah-ceramah di beberapa masjid. Orang tua gue memandang ini sebagai sebuah kesempatan untuk memunculkan skill public speaking gue, sehingga orang tua gue pun mengikut sertakan gue ke dalam kegiatan ini. Disinilah awal mula gue belajar public speaking, gue mulai belajar berbicara di depan umum. Dan ketika SMA, gue pun dimasukin ke pesantren, yang dimana di pesantren ini gue semakin memiliki banyak kesempatan untuk mengikuti berbagai macam lomba, pidato, ceramah, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, yang otomatis semakin meningkatkan skill public speaking gue. Dan alhamdulillahnya gue juga sempat juara beberapa kali, dan skill public speaking ini ternyata kepake terus dari semenjak gue sekolah, kuliah, bahkan sampai gue kerja hingga saat ini. Oke, tapi jangan salah paham ya. Bukan hanya karena gue menggunakan ceramah sebagai wadah bagi gue untuk meningkatkan public speaking gue, tidak semerta-merta itu membuat gue menjadi seorang ustadz gitu. Alasan gue ceramah pada situ, yang pertama karena orang tua gue nyuruh, yang kedua adalah karena gue dapet reward bakso pada saat itu. Ya sebagaimana, just for your information, bakso adalah salah satu makanan favorit gue. Dan saat itu gue diiming-imingi, kalau lu mau tampil ceramah, kata bapak gue, lu bakal gue beliin bakso. Jadinya ya udah, karena pengen makan bakso, gue pun akhirnya mengikuti kegiatan ceramah tersebut. Saat gue besar saat ini, sampai gue beres kuliah pun, gue masih sering mengisi beberapa kali ceramah di kampung gue terutamanya.
Bukan karena gue merasa diri gue sebagai ustadz, tapi gue merasa ada ilmu agama yang gue pelajari di pesantren, tapi masyarakat ini tidak tahu akan ilmu tersebut. Sehingga gue sebagai orang yang belajar di sana dan juga sebagai putra daerah, bagi gue ini ada kesempatan yang baik untuk menyampaikan ilmu yang sudah gue pelajari kepada masyarakat yang tidak memiliki waktu ataupun kesempatan untuk mempelajari ilmu tersebut. Sehingga ini adalah sebagai bentuk penunaian tanggung jawab gue sebagai orang yang pernah menempuh jenjang pendidikan. Yang kedua adalah karena orang tua gue merasa bangga ketika gue melakukan public speaking atau ceramah di depan umum. Dan ketika mereka bangga, gue pun bahagia dan udah selesai. Oke, mungkin itu saja sedikit singkat latar belakang gue di dunia praktikal public speaking. Saat ini gue akan menyampaikan kepada kalian semua tips dan trik bagaimana awal-awal mulanya gue belajar public speaking. Gue tahu mungkin cara ini nggak cocok buat kalian semua. Kalau cocok ya syukur, kalaupun nggak, banyak banget youtuber-youtuber atau tips-tips yang bisa kalian ikuti yang tentunya sesuai dengan diri kalian masing-masing. Tapi disclaimer, gue pengen menyampaikan bahwa seberapa banyak tips yang lu pelajari, seberapa banyak cara-cara yang lu ketahui, tapi sekali lagi, public speaking itu adalah ilmu praktikal. Artinya, jika lu pengen jago dalam public speaking, ya lu harus sering-sering tampil. Percuma lu banyak baca buku tentang public speaking, bagaimana cara bisa jago public speaking, tapi kalau lu nggak punya praktek, sama aja, lu nggak akan kemana-mana. Tips yang pertama adalah mindset. Gue tahu ini mungkin udah terdengar sangat mainstream dan mungkin sering banget disampaikan oleh para motivator-motivator di mana-mana, tapi ya, it's all about mindset. Ini semua perkara mindset gitu. Yang penting apa? Betul, genset. Seringkali orang yang mau tampil public speaking itu mereka suka overthinking gitu, suka kepikiran bahwa takut nanti orang lain menilai mereka dengan hal-hal yang mereka tidak inginkan. Ini dalam dunia psikologis dipahami dengan istilah spotlight effect atau illusion of transparency. Dua fenomena ini seringkali menghampiri orang-orang yang ingin tampil di depan umum atau orang-orang yang ingin berbicara di depan umum. Padahal kalau lu tahu nyatanya orang-orang itu nggak terlalu mikirin tentang lu. Ketika lu tampil di depan, orang-orang itu nggak bakal mikirin lu aneh-aneh gitu. Ketahuilah, lu itu hanya 0,001% dari isi pikiran mereka. Artinya apa? Ketika lu berbuat sebuah kesalahan kecil, ketika lu berpidato di depan umum, mungkin lu bakal kepikiran seharian. Tapi orang-orang yang hadir pada saat itu mereka hanya kepikiran pada saat itu juga. Setelah itu ya mereka punya urusan mereka masing-masing gitu. Mereka punya pikiran mereka masing-masing. Dan mungkin momen saat lu melakukan kesalahan itu hanya 0,001% di dalam pikiran mereka. Yang bisa jadi kedepannya mereka akan lupa. Jadi kalau lu mau tampil public speaking, stop overthinking. Jangan memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang diri lu. Fokus ke diri lu sendiri, lawan ketakutan, dan tunjukkan keberanian lu untuk bisa tampil di depan orang banyak. Cara kedua yang gue lakukan adalah menghafal teks. Ya, oke, mungkin ini terdengar susah bagi lo semua ya, disuruh ngapalin teks yang begitu panjang. Tapi itulah yang gue lalui saat awal-awal gue pertama kali akan tampil untuk public speaking. Gue disuruh hafal teks oleh guru gue. Tapi cara menghafalnya itu tidak gue hafal kata per kata. Tapi gue menghafal teks tersebut dengan intonasi, dengan cara baca yang sudah diajarin oleh guru gue. Nah, dalam psikologi ini dikenal dengan istilah rehearsal elaboratif. Artinya apa? Otak kita itu ketika dia menyimpan sesuatu dengan cara yang bermakna seperti menghafal teks dengan intonasi atau dengan pemaknaan tertentu, maka otak kita mampu menyimpan hal tersebut dengan jangka yang lebih lama. Jadi walaupun kita nggak hafal plek ketiplek teksnya, tapi otak kita itu 100% sudah hafal pola kalimatnya gitu. Jadi ya kalau misalnya lu nggak cocok dengan metode ini, lu bisa pakai pointer, lu bisa pakai skrip yang singkat. Intinya pakai cara apapun yang bisa bikin lu nyaman dalam menguasai ilmu public speaking ini. Oke, dan cara yang ketiga adalah jangan melihat audiens secara langsung. Oke, ini mungkin pasti siapa saja yang pertama kali tampil public speaking akan merasa grogi ketika melihat audiens yang sangat banyak, apalagi audiensnya begitu banyak ada di depan mereka. Maka saran dari gue sendiri, berdasarkan pengalaman yang gue rasain, jangan melakukan eye contact. Karena ketika melakukan eye contact, waktu itu ya yang gue rasain, gue langsung merasa gugup, dan ketika gue gugup, gue ngeblank. Ketika gue ngeblank, gue nggak tahu apa yang harus gue sampaikan. Taufiq wal hidayah, summa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Summa salatu wassalamu ala
Akhirnya gue diajarin oleh guru gue untuk cukup melihat dinding atau tiang-tiang yang ada di masjid pada saat itu. Jadi waktu awal-awal gue tidak melihat audiens secara langsung, tapi gue melihat dinding yang ada di belakang mereka, dan itu membuat gue relax, dan sehingga pesan yang gue sampaikan dapat disampaikan dengan jelas dan dengan cukup baik. Dan ini dikenal dengan namanya safety behavior, dimana kita melakukan sebuah tindakan yang membuat kita merasa aman dan mengatasi rasa gugup yang kita rasakan. Tapi sekali lagi kita harus ingat bahwa eye contact itu sangat penting. Ya, seiring berjalannya waktu, kalau lu udah sering tampil, pasti mental lu udah kebentuk. Kalau mental lu udah kebentuk, maka lu harus membiasakan untuk melakukan eye contact dengan audiens. Berdasarkan sebuah riset, eye contact itu paling tidak 3 sampai dengan 5 detik dengan audiens yang ada di depan lu. Eye contact ini mampu membangun koneksi antara lu dan juga dengan audiens. Otomatis dengan koneksi yang sudah terbangun antara lu dengan audiens akan membuat audiens lebih yakin dengan informasi yang akan lu sampaikan. Keempat yang paling penting adalah banyak baca buku. Ini yang gue rasain banget ya. Ketika gue mulai banyak baca buku, apalagi ketika gue masuk kuliah, itu benar-benar membantu banget memperbanyak kosakata gue, memperbanyak struktur kalimat yang bisa gue ciptakan. Dan ini yang fantastis adalah mampu membantu gue untuk menyusun kalimat-kalimat dengan cepat sebelum kalimat tersebut keluar dari mulut gue. Semakin banyak lo baca buku, semakin banyak kosakata yang lo miliki. Dan yang terakhir, sebagaimana yang udah gue sampaikan sebelumnya, semua tips-tips yang gue sampaikan hanyalah akan menjadi sebuah angin lalu, hanya akan menjadi sebuah omong kosong, hanya akan menjadi sebuah bullshit jika tidak lo praktekkan. Karena public speaking itu adalah ilmu praktikal. Jika lo pengen jago public speaking, lu harus sering-sering praktik. Jika lu mahasiswa, berarti wadahnya ada di kelas untuk presentasi. Jika lu pegawai kantoran, maka wadahnya ada ketika lu menyampaikan hasil kinerja lu. Jika lu adalah seorang siswa, maka ikutilah lomba-lomba pidato atau berbagai macam lomba yang berkaitan dengan skill public speaking. Dengan sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan public speaking, ini akan mengasah mental lu untuk menjadi semakin terbiasa berbicara di depan umum dan membuat lu menjadi seorang yang mahir dalam skill public speaking. Udah cukup, capek gue.